Hoki Supermarket merupakan pasar modern yang menyediakan berbagai jenis ikan segar, termasuk ikan kuniran. Semua jenis ikan termasuk ikan kuniran rentan mengalami penurunan kualitas selama penanganan dan penyimpanan. Oleh karena itu, video ini ada untuk menganalisis degradasi metabolit sekunder dan perubahan fisiologis ikan kuniran yang ada di Hoki Supermarket Surabaya. Ikan kuniran merupakan jenis ikan demersal yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan. Ikan kuniran termasuk dalam genus Upeneus dari famili Mulidae. Spesies ini merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis yang mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Ikan kuniran banyak diperdagangkan di pasar tradisional, pasar ikan, maupun pasar modern. Ikan kuniran di Indonesia dilaporkan tersedia sebanyak 6 spesies, yaitu spesies Asimetricus, Moluccensis, Sulphureus, Sundaicus, Trangula, dan Vittatus. Keberadaan dari jenis spesies tersebut menunjukkan adanya potensi sumber daya yang cukup besar pada ikan kuniran. Setelah melakukan pengamatan pada bulan Maret hingga Mei, kami memperoleh hasil bahwa ikan kuniran yang dijual di supermarket Hoki Mer Surabaya memiliki kondisi mata yang merah dan cekung, insang berwarna merah kecoklatan, tekstur daging yang lembek dan kering, aroma amis yang sedikit menyengat, serta sesekali terdapat lalat yang hinggap pada permukaan daging ikan. Mata yang cekung dan kemerahan disebabkan oleh degradasi cairan vitreous serta hilangnya elastisitas pada bola mata. Sementara itu, warna insang yang merah kecoklatan menandakan terjadinya oksidasi molekul hemoglobin dan mioglobin menjadi methemoglobin akibat paparan oksigen dan fluktuasi suhu pada meja display. Kondisi daging ikan yang lembek dan kering mengindikasikan bahwa ikan telah melewati fase pre-rigor maupun rigor mortis dan kini berada di fase post-rigor atau autolisis. Setelah ikan mati, pasokan oksigen terhenti dan cadangan energi berupa ATP menurun drastis, sehingga otot kehilangan kemampuan untuk relaksasi dan mengunci dalam fase kaku. Penurunan ATP yang drastis ini mendukung terjadinya glikolisis anaerobik yang memecah glikogen menjadi asam laktat sehingga menurunkan pH daging ikan. Timbulnya aroma amis yang sedikit menyengat berkaitan dengan degradasi metabolit sekunder serta reaksi kimiawi pasca kematian. Jaringan tubuh ikan laut umumnya kaya akan TMAO. Ketika ikan mengalami kemunduran mutu, aktivitas enzim internal akan mereduksi TMAO menjadi TMA, sebuah senyawa nitrogen volatil yang melepaskan bau amis. Lalat yang hinggap di permukaan tubuh ikan juga dapat mempercepat degradasi mutu fisiologis ikan. Lalat membawa bermacam-macam mikroorganisme patogen dan pembusuk pada kaki dan bagian tubuhnya. Ketika lalat melakukan kontak langsung dengan daging ikan, terjadi transfer bakteri kontaminan eksternal menuju lendir dan jaringan luar ikan yang basah dan lembab. Selain kondisi fisiologis ikan, kita juga mengamati sistem rantai dingin pada meja display produk. Supermarket Hoki Mer Surabaya menggunakan potongan es kecil sebagai alas untuk mencegah kerusakan produk. Metode tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menjaga kesegaran ikan yang dijual. Penambahan serpihan es yang menyelimuti ikan akan membantu dalam menjaga kestabilan suhu ikan secara merata, menekan laju evaporasi akibat air conditioner, serta menjaga kesegaran tanpa merusak tekstur daging ikan yang dijual. Setelah melakukan pengamatan pada ikan yang dijual, kita melakukan wawancara singkat dengan staf bagian Fish and Seafood. Berdasarkan pernyataan staf tersebut, ikan kuniran merupakan salah satu jenis ikan laut yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga volume penjualannya cukup tinggi.
ketersediaan stok ikan kuniran di supermarket Hoki Mer Surabaya tergolong stabil selama bulan Maret hingga Mei 2026. Jika kehabisan stok pada hari tertentu akibat penjualan yang melonjak, staf tersebut menjelaskan bahwa ikan akan tersedia kembali dalam waktu 3 hingga 4 hari ke depan, sehingga waktu kekosongan produk tidak berlangsung lama. Berdasarkan hasil observasi ikan kuniran di supermarket Hoki Mer Surabaya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ikan yang telah mengalami kemunduran mutu dengan menunjukkan mata yang cekung dan kemerahan, tekstur daging yang lembek, serta aroma amis yang sedikit menyengat. Penggunaan es pada meja display dapat membantu menjaga kesegaran ikan. Namun, penyebaran suhu dingin akan lebih merata apabila ditambahkan serpihan es yang menyelimuti permukaan tubuh ikan. Sanitasi dan hygiene pada area display produk juga perlu dijaga untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang mempercepat kerusakan ikan.